Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfirna bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dirahmati Allah SWT, selalu kita mengingat dan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas semua karunia hingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk mendapatkan dan mengisi Ramadan dengan amalan-amalan fardu maupun amalan-amalan sunnah atau mandu. Tidak lupa salawat biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu kita panjatkan dan kita ucapkan sebagai ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini pada hari Rabu, biasanya hari Rabu Pak ya, biasanya di hari Rabu saya bacakan fiqh sunnah, jadi kajian fikih sunnah. Nah, kali ini saya diberi tugas oleh DKM Masjid Al-Mahkamah. Kemarin Pak Kus, Pak Sopas yang ini ngisi kajian Ramadan dan keharmonisan rumah tangga. Ramadan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, apa coba kaitan Ramadan dan keharmonisan rumah tangga? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Jadi betul bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan. Ya. Jadi konteks dalam bulan Ramadan tidak hanya terbatas kepada ubudiyah kita kepada Allah SWT, tapi juga muamalah kita kepada sesama,
kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada rekan kerja di kantor, ya, dimanapun. Jadi keutamaan Ramadan hendaknya melingkupi seluruh aspek, baik yang sifatnya ta'abbudiyan, ya, maupun yang sifatnya ijtimaiyan, yang sifatnya ibadah, ubudiyah, maupun yang sifatnya sosial, muamalah, ijtimaiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, seperti yang sering kita dengarkan, ya, dengan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, bulan Ramadan itu masa di mana Allah SWT membuka, ya, seluas-luasnya pintu maghfirah, pintu rahmah. Idza jaa Ramadana futihat abwabu al-jannah wa ughliqat abwabu an-nar wa sulilat asyayatin. Jadi kalau Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT. Kemarin sudah dijelaskan sama Al-Ustadz apa maknanya, bahwa kebaikan dimotivasi, ya, pahala-pahalanya dilipat gandakan. Itu makna futihat abwabu al-jannah wa ughliqat abwabun nar, ya. Di lain sisi kita didorong untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Jadi itu makna daripada futihat abwabu al-jannah wa ughliqat abwabu an-nar wa sullilat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tapi kita masih melihat banyak kejadian-kejadian, ya, yang menampakkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Katanya setan dibelenggu, Ustaz. Tapi masih banyak. Ya. Nah, menurut para ulama, ya, itu satu ibrah, ya, bahwa di bulan Ramadan ini, ya, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu itu kecenderungannya la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu kecenderungannya selalu mendorong pelakunya pada perbuatan maksiat, bisu, hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kalau setan sudah dibelenggu, nah kita sekarang tugasnya untuk menahan nafsu kita. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang yang singkat ini, seperti tadi yang disampaikan, tema kita insya Allah mengenai keharmonisan rumah tangga, Pak, ya. Ini sebenarnya kuncinya kalau di bulan Ramadan gampang, ya. Pengen harmonis rumah tangga, pengen rukun, ya. Nah, THR-nya jangan diumpetin. Nah, kan udah cair. Mana Mas Oki? THR kasih semua, ya, jangan disisain, semuanya dikasih, aman, ya, tuh, ya, jangan disimpan-simpan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi mudah-mudahan di waktu yang tidak panjang kita bisa sedikit menambah hikmah dan pelajaran pada siang ini. Ma'asyiral muslimin, jadi Ramadan, puasa Ramadan, ya, disyariatkan pertama kali itu 1 bulan menjelang terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar terjadi di tengah-tengah bulan Ramadan,
saat umat Islam pada waktu itu menjalankan ibadah puasa. 1 bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban, turunlah ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi di bulan kedua minal hijrah, tahun kedua, maksud saya bukan bulan kedua, tahun kedua ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, perintah berpuasa diwajibkan. Nah, pada awal-awal puasa ya, itu tidak seperti yang sekarang kita jalani. Sekarang kita puasa dari fajar sampai maghrib ya. Kemudian kita berbuka, makan, minum dan lain sebagainya, baru berpuasa lagi besoknya, fajarnya lagi. Dulu di awal-awal masa Islam ya, kaum muslimin puasanya tidak seperti kita. Jadi setelah maghrib berbuka, kemudian kok nanti ngantuk dan tertidur. Nah, setelah tidur ini nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, meskipun malam. Jadi kalau ada jeda dia tidur, ya, maka berlaku lagi puasa itu sampai besok maghrib. Nah, kalau nggak sempet makan, capek kerja, ngantuk, pulang sampai rumah habis maghrib ketiduran, ya 2 hari dia, baru besok lagi maghrib lagi dia baru boleh makan. Dulu seperti itu. Nah, dan ini dirasa sangat memberatkan. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat, ya, Umar radhiyallahu anhu, dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa beliau merasa berat untuk menjalani puasa seperti itu karena beliau tidak bisa menahan untuk tidak menggauli istrinya di malam hari. Jadi dalam salah satu riwayat, sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah di malam hari mendatangi istrinya, lalu istrinya menjawab, "Aku sudah tidur." Artinya apa? Kalau dia sudah tidur berarti istrinya berlaku puasa lagi sampai besok. Kalau puasa nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, dijawab oleh Umar radhiyallahu an, "Aku tidak tidur, aku belum tidur." Fawaqa'aha. Lalu Umar radhiyallahu anhu menggauli istrinya. Faghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok paginya beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian turunlah ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Nah, turunlah ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Jadi Allah melihat dengan tata cara puasa seperti itu, ya, ini memberatkan. Padahal di dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT mengatakan, Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki yang sebaliknya. Nah, kaitannya dengan diperbolehkannya menggauli istri di malam hari bulan Ramadan ini, ya, maka di situ dijelaskan ayat selanjutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Nah, Allah itu tahu kalau kalian para bapak-bapak nih yang yang beristri, ya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Berat buat kalian untuk menahan hasrat. Ya, fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah SWT menerima, memberikan taubat kepada kalian, wa afa ankum, dan memberikan permaafan. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang bashiruhunna, pergaulilah istri-istrimu,
wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi kalau kita kembali kepada kondisi kita saat ini, maka merupakan satu rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari bulan Ramadan, ya, kita diperkenankan untuk mempergauli istri-istri kita. Coba dibayangkan nih, kalau sebulan nih bapak-bapak nih nggak boleh mempergauli istrinya setelah tidur atau setelah isya. Jadi antara maghrib dan isya, nah, habis isya kemudian puasa lagi. Nah, bisa dibayangkan rumah tangganya akan seperti apa, ya nggak? Nah, jadi yang pertama betul sekali bahwa Ramadan, puasa Ramadan ini juga membawa hikmah, ya, terhadap keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Kalaulah puasa kita masih sama seperti ketika pertama-tama disyariatkan, Mas Oki gimana Mas Oki? Tahan 1 bulan Pak, siang dan malam, siang menahan lapar, malam menahan. Jadi satu itu. Jadi salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah mengenai sikap, ya, dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Ya. Beliau selama bulan Ramadan juga diriwayatkan berkasih sayang terhadap istrinya. Dalam salah satu riwayat beliau bahkan juga mencium istrinya di siang hari. Tapi beliau ini adalah sosok yang paling kuat menahan hawa nafsu. Kalau kita belum tentu, ya. Tapi maknanya bahwa untuk tetap menjaga fokus kita dalam beribadah selama bulan Ramadan, ya, kita juga tidak diperkenankan, tidak juga kita dibenarkan untuk mengabaikan hak-hak istri kita, anak kita, dan keluarga kita. Di antaranya juga mempergauli istri, ya. Enggak kemudian siang malam ke masjid terus menerus, ya, tidak juga memperhatikan keadaan di rumah, enggak membantu mempersiapkan, taunya dilayanin saja. Nah, baginda Rasulullah SAW bahkan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau juga pergi ke pasar berbelanja, beliau juga mencuci pakaian, ya. Beliau juga membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini, ya, kita justru meningkatkan hal-hal yang mungkin di luar bulan Ramadan kita biasa-biasa saja. Oleh karena bulan Ramadan dha'afa fihi al-hasanat wal ujur, pahala-pahala dan kebaikan itu ditingkatkan, maka seharusnya itu memotivasi kita untuk lebih, ya, melakukan hal-hal yang kalau di bulan-bulan luar Ramadan sudah kita lakukan, seharusnya menjadi lebih dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, ya, selama bulan Ramadan, ya, akan lebih baik kita juga mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita Al-Quran. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kum itu kalian, bapak-bapak, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, wa 'allamahu,
dan mengajarkannya dan juga menjalankannya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu kita muliakan bulan Ramadan dengan mengajak keluarga kita, anggota keluarga kita, istri, anak-anak kita bersama-sama mentelaah ya Al-Quran. Yang belum bisa ya diajari membaca, yang sudah bisa diajari mengaji, memaknai, memahami maknanya. Nah, ini diantara amalan-amalan di dalam kita menjaga di satu sisi nilai ibadah kita, tapi di sisi lain juga kita menjaga hubungan kita dengan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ya di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, satu huruf saja kita membaca Al-Quran, kebaikannya dilipat gandakan. Kata Nabi Muhammad, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, kata Nabi, falahu bihi hasanah, bagi dia, untuk dia itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, kebaikan itu kemudian kata Rasulullah SAW dilipat gandakan 10 kali. Bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wal mim harf. Jadi bahasa yang digunakan Al-Quran itu bahasa yang menyelami alam pemikiran al-mukhatab, orang yang diajak bicara, kita, ya. Jadi di situ ada motivasi yang secara matematis itu bisa memang kita hitung. Dan seharusnya itu yang memotivasi gitu. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bersedekah. Itu juga dengan sesuatu yang sifatnya realistis, logis, dan nyata. Itu ya. Nah, ini satu bentuk ungkapan Al-Quran, ya, satu ijazil Quran, satu bentuk kemujizatan Al-Quran, ya, yang mana bisa memotivasi kita, ya, karena pola pikir yang digunakan juga sejalan dengan pola pikir al-mukhatab. Jadi satu kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Nah, kita tinggal menghitung berapa huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berapa huruf? Berapa surat? Lupa ya. Berapa ayat? 6666. Nah, berapa huruf? Nggak tahu. Nah, kalau kita mencoba membungkus logika di dalam Al-Quran yang digunakan untuk berdialog dengan kita, ya, maka mestinya nggak ada alasan kita untuk bermalas-malasan, karena jelas perintahnya satu dilipat gandakan menjadi 10. Sementara di dalam Al-Quran hurufnya nggak terhitung. Nah, berapa banyak yang akan kita dapatkan? Kemudian kita lakukan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Jadi sudah pasti bahwa karunia-karunia dan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah SWT di bulan Ramadan ini, ya, tentu didorong atau diharapkan kita bisa mengambil semuanya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang kita sisakan. Dan pada hari ini kita sudah memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya.
Apa maksudnya? Beliau fokus ibadah. Tidak lagi dekat-dekat dengan istrinya. Maksudnya berusaha menjaga untuk tidak lagi menggauli istrinya selama 10 hari bulan Ramadan. Ya, mengencangkan ikat pinggang maksudnya. Dikencengin supaya celananya nggak turun. Menurut para ulama, sebagian ulama mengartikan seperti itu. Kemudian beliau juga mengajak anggota keluarganya ya untuk ke masjid beriktikaf. Nah, jadi kalau bapak-bapak pulang dari sini ya di 10 hari terakhir ini, kalau ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan kaitannya dengan menjaga keutuhan rumah tangga gitu Pak ya, hubungannya. Nah, kita ajak anak-anak kita bawa istri kita ya. Tetapi selama melakukan itikaf diharamkan bagi kita untuk mempergauli istri kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surah masih ayat yang sama 187 surah Al-Baqarah dinyatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, jangan sekali-kali kamu mendekat-dekat ke istrimu, mempergauli istrimu. Tubashiruhunna itu oleh sebagian ulama, mayoritas ulama ya mengartikannya adalah menggauli istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, sementara ya kalian pada saat itu sedang menjalankan iktikaf. Ya, menjalankan iktikaf, baru masuk masjid niat iktikaf, sebentar iktikaf, kemudian ingat istri pulang ke rumah. Nah, kemudian mempergauli istrinya, maka enggak boleh. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, itu merupakan hudud. Hudud itu batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau kita artikan itu merupakan hukum-hukum Allah. Tilka hududullah, itu merupakan hukum-hukum Allah yang sudah pasti. Nah, hudud, batasan-batasan sudah sangat jelas. Fala taqrabuha, jangan sekali-kali kamu mendekatinya untuk menyelesihinya. Nah, jadi kita juga diingatkan ya dengan istri kita, kalau sudah di 10 terakhir bulan Ramadan ya harus ada pengertian. Kita lebih fokus kepada beribadah, beriktikaf, memperbanyak waktu tinggal di masjid. Iktikaf itu artinya berdiam. Apa ya? Menyangkut. Iktikaf itu artinya nyangkut. Bahasanya itu nyangkut. Jadi nyangkut di masjid. Jadi kalau kita sudah niatkan iktikaf di masjid, ya. Iktikaf di masjid, apa yang bisa dilakukan? Banyak. Bisa berzikir, ya. Bisa membaca Al-Qur'an, bisa melakukan qiyamul lail, tidur di masjid. Nah, boleh. Dan diusahakan kita selalu berada dalam suci. Nah, artinya kalau batal hadas kecil diusahakan berwudu lagi ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau tidak berwudu. Nah, jangan sampai dalam posisi hadas besar kita iktikaf di masjid. Jadi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kita upayakan kalau sudah di 10 hari terakhir ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Fokus beribadah, lebih giat daripada hari-hari sebelumnya. Itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada intinya banyak hal dan keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil ya dan bisa kita contoh dari apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW maupun apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah, kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga lagi ya, intinya kalau sama rumah tangga ini jujur, nah begitu ya. Nanti Bapak Ibu ada satu kisah ya, kalau dalam fiqh sunnah, dalam kitab fiqh sunnah, tapi kita belum sampai bacaan kita di situ kemarin. Ada hadis
atau riwayat yang mengisahkan tentang Abu Dar dan Ummu Dar. Kisah mengenai Abu Dar dan Ummu Dar. Itu satu kisah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika beliau mengatakan pada suatu waktu dalam satu riwayat dikisahkan Aisyah sedang bercakap-cakap dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian datanglah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, cukup diamlah engkau Aisyah. Ya. Aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Rasulullah mengatakan, aku kepadamu wahai Aisyah, itu ke Abi Zar'in ila Ummi Zar'in. Itu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'. Lalu Aisyah bertanya, apa kisah tentang Abu Zar'in dan Ummu Zar'in? Nah, itu kisah mengenai rumah tangga. Kisah mengenai keharmonisan hubungan antara Ummu Zar'in dan Abu Zar'in, suami istri. Nah, itu yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu hadisnya cukup panjang, berkisah mengenai 11 orang perempuan, ya, 11 orang perempuan yang berkumpul, di mana mereka dalam pertemuan itu akan menceritakan mengenai suaminya masing-masing tanpa dusta. Jadi ada yang berkisah suaminya pelit, pemarah, bakhil. Ada lagi yang berkisah suaminya seperti raja, maunya dilayani. Ya, macam-macam kisah. Jadi 11 wanita yang mengisahkan tentang istri-istrinya. Sampailah kepada Ummu Zar'in, berkisah tentang Abu Zar'in. Seperti apa kisahnya? Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada Sayyidah Aisyah, aku kepadamu ka Abi Zar'in ila Ummu Zar'in, maka itu merupakan kisah yang inspiratif, kisah yang sangat bagus, ya, kisah yang sangat bagus kaitannya dengan hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Bahkan ketika Abu Zar'in, nah ini, menceraikan Ummu Zar'in, makanya Aisyah menjawab, bal anta khairum min Abi Zar'in. Kata Aisyah kepada Sayyidina Rasulullah, bahkan engkau wahai Nabi lebih baik daripada Abu Zar'in. Karena Rasulullah SAW tidak menikah, maksudnya tidak menceraikan Aisyah. Abu Zar'in sampai menceraikan Ummu Zar'in, tetapi Ummu Zar'in ketika sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, dia tetap tidak bisa melupakan kebaikan, kasih sayang dan ketulusan dari suaminya yang terdahulu, yaitu Abu Zar'in. Nah, kisahnya panjang, Bapak Ibu boleh membaca, ya. Atau besok kalau kita sudah sampai di bacaan fikih sunnah kita, kajian kita akan sampai. Nah, itu agak panjang. Tapi pada intinya, ya, bahwa keutuhan rumah tangga itu akan terjaga karena kejujuran. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk menjaga dan meningkatkan kejujuran kita, mengurangi hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita membiarkan istri kita, anak kita, keluarga kita, ya, melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas akan mengurangi keutamaan ibadahnya di bulan Ramadan. Kalau sampai istri kita nanti di masjid menyiapkan takjil, ketemu ibu-ibu yang lain sudah ngomong-ngomong yang macam-macam, nah ini perlu diingatkan, ya. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah ila ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau sampai istri kita, anak kita, ya, itu kita biarkan nanti ngomongin orang, man lam yada' qaula zur, dia ngomong yang buruk-buruk, dia ghibahin orang, ya, wal amal bihi, apalagi dia berbuat yang buruk, ya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh untuk memberikan balasan kepada dia fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, padahal dia sudah gak makan, gak minum. Nah, jadi ini juga perlu kita antisipasi. Selain hal-hal yang harus kita jaga dan kita lakukan, ada hal-hal yang juga harus kita cegah, ya.
Yang pertama, kita tidak boleh mempergauli istri kita saat kita sedang i'tikaf. Kita juga diharamkan mempergauli istri kita di siang hari di bulan Ramadan. Ya, ini sudah masyhur, hadisnya dari Rasulullah SAW, kejadiannya sudah sering kita dengarkan peristiwanya. Dan yang terakhir, kita jaga keluarga kita ya dari mengurangi pahala-pahala ibadahnya. Termasuk juga membiarkan untuk berghibah, namimah, berdusta ya. Jadi ini hal-hal yang patut kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah SWT, saya rasa itu beberapa hal ya yang kaitannya dengan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan keutamaan-keutamaan, dan juga kita mengurangi maksiat atau keburukan-keburukan selama di bulan Ramadan ini. Dan itu adalah pesan ya dan isyarah ya di balik apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika Ramadan tiba maka surga-surga pintunya dibuka, neraka-neraka pintunya ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Dengan cara apa? Ya kita menahan diri dari berbuat maksiat, kita tingkatkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Akhirul kalam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.